kita adalah orang-orang dewasa, harusnya bisa menempatkan diri. Saya mohon maaf saya sampaikan ya, begitu ada kadang-kadang sedih ya, mau marah ya, mau gimana ya, nggak bisa marah, akhirnya sedih, kan? Begitu sudah menggunakan baju baru, dipakaikan baju baru, itu sudah tidak menghargai baju lama. Saya dipahami? Bisa. Saya dipahami. Ya, kalau bisa dipahami berarti ini pembelajaran orang dewasa. Cuma langkah yang diperlukan sosialisasi dari tim kesehatan Puskesmas dan Puskesling di setiap warga untuk pentingnya air untuk kesehatan. Desa selanjutnya desa Bale Gelumpang 3 Aceh Pidin. Tingkat kemiskinan desa Bale 37,39,74%. Itu berdasarkan data tahun 2021. Jadi kondisi desa Bale saat ini sesuai dengan nilai SDGs, yaitu di mana kondisi ini disebabkan beberapa alasan yang kondisi desa saat ini tingkat kemiskinannya dengan nilai 38,25% dengan jumlah penduduk 2.539 ya. Kemudian langkah yang diperlukan, kami di sini berdiskusi terkait. Jadi di sini mungkin agak sedikit blunder di kondisi warga, kondisi hari ini. Pada sebenarnya adalah yang ingin dicapai di individu miskin mendapat layanan kesehatan ini tentunya masih terdapat warga yang mungkin tidak berpartisipasi aktif terhadap kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan. Itu mungkin kondisi yang sebenarnya. Nah, langkah yang kita ambil adalah untuk kembali lagi memfasilitasi warga masyarakat untuk ikut aktif di dalam kegiatan pelayanan kesehatan. Ya, baik. Saya mungkin ya, cuma ada 5 indikator yang kita angkat di sini sebagai contoh desa. Itu desa Dayacot yang kita angkat. Yang pertama ada desa tanpa kemiskinan yang kita angkat di sini dengan poin 58,2 yang kita angkat individu miskin mendapat layanan kesehatan. Nah, kondisi saat ini alhamdulillah warga desa juga mengikuti atau berpartisipasi di dalam kegiatan posyandu. Kemudian langkah yang diperlukan untuk meningkatkan lagi atau menghilangkan kondisi kemiskinan tersebut adalah melakukan fasilitasi warga untuk agar lebih aktif lagi dalam 3 atau 4 saya. Dari tadi kita bilang kalau perencanaan dan partisipasi masyarakat untuk desa dampingan kami, kebetulan kita bilang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Karena kenapa kita bilang kayak gini? Ada satu desa dia berbatasan langsung, tapi tingkat partisipasinya sangat berbeda. Kenapa? Karena ketika pemilihan pemimpin atau kita bilang kecil kampung itu bisa merubah pola pikir masyarakat kita. Maka kecilnya sesuai dengan pilihan mereka dan dianggap baik, maka partisipasi mereka akan tinggi. Tapi ketika pemerintah kampung itu menjalankan tidak sesuai, maka partisipasinya akan kurang. Selesai semua, kita ditelepon, tanya dia deh musyawarah pokoknya. Mereka yang hadir hanya yang mekanisme tadi Bu, Pak ya. Ini terjadi ketika perubahan ini sangat nyata ketika terjadi pergantian pemimpin kampung. Nah, kalau dulu ketika masih yang sebelumnya aman-aman aja, apapun itu. Lebih kalau sekarang ketika kita berpakaian dua, itu lain lagi. Jadi apapun ceritanya, seperti pembangunan, tingkat partisipasi setiap kampung itu pasti berbeda. Yang kita sampaikan, kita arahkan tetap seperti awal, ya bagaimana harus kita lakukan ketika musyawarah. Walaupun masyarakat semuanya tidak hadir, kita tetap menanyakan, sebagai pendamping kami tetap menanyakan bagaimana kira-kira dari pihak ini bagaimana. Nanti jangan beranggapan misalnya kita masyarakatnya lebih banyak petani, tapi kujronya tidak hadir. Otomatis kita akan tetap bertanya bagaimana dengan bidang pertanian kita. Artinya acuh gitu. Jadi
ketika dimulai dari perencanaan yang mereka hadir gitu, hanya sekedar memberikan ketika mereka mengusulkan sebuah usulan, contoh misalnya kegiatan petasan jalan ataupun saluran irigasi, nah itu kan ada beberapa yang terkena dampak, artinya yang akan membuat kegiatan berpartisipasi bukan hanya kehadiran saja, tapi berarti hitung sampai 4 ya. 1, 2, Ya. 1, 2. Ya. Bang, siapa aja yang baca? Dia udah tahu yang baca. Bang. Belum jaga waktu. Buat jaga tim penyusun atau tim perumus, kemudian melaksanakan musyawarah sebagaimana yang telah disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Musyawarah itu diusahakan masyarakat partisipatif. Partisipatif dari warga. Kita ada satu kasus dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, yaitu yang dikeluarkan menentukan siapa penerima BLT tersebut. Oke, strategisnya selain dari mandat undang-undang desa. Tahu saya tidak hanya mandat dari undang-undang desa, tapi ada undang-undang nomor 14 tahun 2008 yang terkait dengan keterbukaan informasi publik. Itu juga sebenarnya pedoman juga harus dipahami oleh pemerintah Lampung bahwa pentingnya apapun yang kita lakukan, walaupun mungkin dulu ada bahasa terbuka tidak telanjang, ada hal-hal yang memang tidak mungkin pemerintah desa juga mempublis. Nah, contoh rapisen mungkin tidak sedetail itu yang harus dipublis kepada masyarakat. Isunya yaitu kurangnya keterbukaan atau transparansi. Nah, langkah pendekatan yaitu kita melakukan musyawarah dalam memperoleh manfaat di bidang kesehatan. Kemudian yang kedua adalah untuk pendekatan itu ada sosialisasi kepada Pemerintah kacamata atau musika. Jaminan kesehatan dilanjutkan dengan pendataan ulang yang terkait dengan jumlah masyarakat itu tidak dibolehkan membangun fisik. Jadi pemerintah kampung melakukan musyawarah, dana desanya selalu bergulir. Jadi mereka berinisiatif, uang yang tadi itu mereka alihkan hampir 60% atau 30%-nya itu untuk penyertaan modal maksimalnya. Dan kalau ini terjadi dan diusulkan dari pihak kan usahanya itu nggak berjalan Pak, mungkin kalau dari sampingan kita. Ketika ya usaha yang dilakukan itu didukung oleh kondisi potensi di desa, itu insya Allah bisa jalan salah satunya. Tapi ketika misalnya pengurus Pak, tapi jenis usaha yang dijalankan juga nggak tepat, ini juga menjadi salah satu faktor gagalnya BUMDes. Tepuk tangan lah, weh. Satu lagi kita minta